Hai Sobat Chess, ini game yang sangat brutal dari babak ke-9 turnamen Tata Steel. Jagoan tuan rumah Jordan van Foreest melawan pecatur nomor 1 dari Jerman, Vincent Keimer. Ini game cuma selesai 27 langkah aja dengan pembukaan yang dibilang membosankan. Pembukaan London System. Kita lihat gimana itu bisa terjadi. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa jadi member di YouTube RLCS untuk dapetin konten eksklusif. Van Foreest memang terkenal dengan gaya bermainnya yang suka taktikal, mengarah kepada brutal. Ya, gaya-gaya Mihaltal lah yang seperti kalian sukai. Dia mulai dengan kuda F3 dulu, kemudian D5, kemudian D4, kemudian hitam kuda F6, dan kemudian dia mainkan gajah F4, London System. Kemudian E6 dimainkan, putih E3, hitam bishop D6. Bukannya mundur atau makan, Jordan van Foreest malah lebih pilih bishop D3, membiarkan hitam makan, dimakan balik. Apa keuntungan yang dia dapetin ya? Padahal secara struktur kan double pawn ini, kurang bagus. Yang dia dapetin adalah kekuatan pada petak E5. Jadi ada keuntungan dari double pawn ini. Walaupun secara struktur memang kurang bagus, tapi kuat banget untuk menguasai petak center. Kemudian hitam queen ke petak D6, putih queen D2, karena ada ancaman queen B4 juga. Hitam B6, putih kuda ke petak C3, hitam C5, putih H4. Kemudian hitam kuda ke petak C6, putih H5. Dikasih nih pion D4 ya, karena kalau dimakan akan ada kuda B5 juga. Ya, cuma dapat sekali doang. Kemudian hitam bishop ke petak B7, putih mendorong pion H6. Hitam dorong pion G6, putih gajah B5. Hitam mendorong C4, putih kuda naik ke petak E5, terus menekan. Hitam di sini harusnya mengamankan raja, tapi hitam lebih pilih jalan kuda G8. Ya, mungkin tujuannya mau cover kuda di sini ya, dan berpindah dengan kuda F5, dan juga mau mengusir kuda di petak E5 dengan F6 ini. Ternyata langkah kuda G8 direspon juga dengan langkah yang sangat baik dari putih, yaitu rokade panjang. Sehingga ide hitam dengan jalan F6 kemudian dijawab dengan langkah yang brilian. Apa langkah dari Jordan van Foreest? Putih sudah aman semua, mengembangkan perwira sudah, dan putih menjalankan langkah sacrifice deny. Dimakan dong, kalau nggak dimakan rugi udah satu pion. Dimakan, kemudian putih D5. Dimakan lagi oleh hitam, dan kemudian putih queen E3. Ya, jadi kenapa putih berani untuk melakukan pengorbanan seperti itu? Karena dia melihat raja masih berada di petak center. Jadi itulah kenapa pentingnya raja diamankan lebih cepat. Ya, tapi hitam masih bisa jawab dong. Hitam menjawab dengan langkah raja ke petak F8. Kalau misalkan kuda keluar, ya putih akan benteng D5 juga ya. Kemudian apabila queen ke petak C7, dilanjutkan dengan benteng H ke petak D1, ingin menguasai petak D7. Sementara benteng D8 dimakan pin dari gajah. Tidak bisa dilakukan. Akhirnya menteri 3, hitam geser raja F8. Kemudian putih mengambil pion D5 dengan benteng, queen ke petak E7. Tukar nggak nih? Jangan dong. Kita lagi kalah satu perwira. Queen D2, mundur tapi untuk maju. Kemudian hitam, ya kalau misalkan di sini benteng D8 blunder ya. Kenapa? Untuk jaga ini niatnya bagus, tapi gajah C6 sekaligus menjaga benteng. Kalau dimakan lagi sama gajah atau kuda, jadi ngancem. Di menteri D2, bingung hitam jalan kemana, ancaman benteng D7, gajah C8, kuda hilang. Panik di sini Vincent Keimer mainkan langkah kuda E5. Ya tujuannya mau makan benteng, nggak ada takutnya putih dimakan oleh pion. Hitam makan benteng pakai bishop, putih makan pakai kuda. Dikasih lagi pion E5. Kenapa tuh? Kalau dimakan, maka jawabannya adalah queen ke petak B4 skak. Kalau misalkan kuda ke petak E7 ada benteng E1, raja ke petak F7 ada gajah C4. Dalam bahaya. Tinggal ada ancaman discover check. Keimer nggak berani untuk makan pion E5. Dia lebih pilih queen C5. Apa langkah yang akan dilakukan oleh putih guys? Putih mainkan langkah kuda F4. Tujuannya mau kuda E6 dan membuka jalan menteri. Dikasih lagi tuh bishop. Kalau dimakan gimana tuh? Kalau dimakan maka ide putih queen ke petak D6. Kalau misalkan raja ke petak E8 maka benteng E1. Ancaman discover check. Kalau misalkan F5 maka kuda E6. Tinggal pilih nih mau cara yang mana. Kalau raja F7,
kuda C7 nih, mau didorong terus. Kalah hitam begini. Akhirnya gak berani lagi. Setelah kuda F4, hitam coba mengganggu dengan C3. Apakah diterima pertukaran ini? Jangan dong. Kita fokus menyerang raja dengan Queen D7, ancaman Queen G7 atau kuda E6. Hitam Queen ke petak E7, putih sabar dulu Queen D5. Hitam benteng ke petak E8, benteng D8 percuma ya, ada kuda E6. Benteng ke petak E8 dimakan. Ya, kalau misalkan dimakan pakai raja, ada menteri ke petak A8, raja F7 didorong pion. Hitam akhirnya memilih pion makan E5. Tujuannya mau ngancam 2 perwira, tapi dia lupa. Vincent Keimer lupa di sini kalau Van Forest bisa mainkan gajah G6. Boom, 26 langkah aja. Akhirnya hitam menyerah. Kalau game dilanjutkan makan kuda di petak F4, maka ada queen ke petak A8, checkmate back rank. Kalau misalkan dia makan gajah, ada skak star, skak benteng. Waduh. Kalau misalkan makan B2, tinggal geser aja raja B1. Kalau misalkan kuda F6, ancamannya adalah kuda ke petak N6 skak, dan kemudian menteri ke petak A8. Jadi serba salah. Inilah game epic di babak ke-9 turnamen Tata Steel, teman-teman. Kalau bisa diperbaiki, mungkin langkah kuda G8 di middle game harusnya diperbaiki dengan langsung mengamankan raja seperti ini. Ya, walaupun putih unggul ya karena punya kuda yang kuat, tapi ini lebih baik dan terhindar dari kekalahan yang lebih cepat. Dan inilah ya teman-teman, berarti London System itu masih bisa digunakan dong di level top player. Masih bisa dengan persiapan yang matang dan dengan kemampuan kita ujungnya. Jadi kalau teman-teman masih ya teman-teman bukan Grandmaster dan bingung milih teori apa, pilihlah teori yang bagus ya. London System ini salah satu teori yang populer, bisa dipilih, tapi jangan cuma kulitnya doang kalau belajar teori. Jadi jangan cuma tahu langkah gajah ke petak F4, oh ini London System. Tapi tahu ada gerakan-gerakan brilian yang bisa dimainkan oleh Van Forest seperti ini. Ya ini berarti kalau kita belajar opening harus diimbangi juga dengan belajar taktik yang matang, sehingga kalau permainan mengarah kepada permainan yang abstrak yang kita tidak tahu sebelumnya, taktik kita bisa matang seperti tadi. Ada langkah kuda C4 dan berani untuk mengorbankan perwira untuk dapetin raja lawan. Itulah inti dari permainan catur. Pengen terus jago main catur? Jangan lupa like, share, dan follow gue. Ikutin terus channel ini, bantu channel ini terus berkembang supaya bisa kasih impact lebih besar untuk percaturan nasional. Pengen jago main catur? Jangan lupa daftar RL Chess Academy, guys. Kita ketemu di video berikutnya, dan ini adalah klasemen sementaranya setelah babak ke-9. Ya, Yagiskan kembali menang, Abdusattorov remis. Dan Abdusattorov 6 poin, Sindarov 5,5 bersama dengan Van Forest dan Yagiskan. Jadi seru nih. Udah mau babak-babak terakhir. Sementara juara dunia Gukes berada dengan 4 poin. Piye toh juara dunia ini?